Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah latihan soal kesetimbangan kimia part 6. Part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 sudah bisa ditonton di video sebelumnya tentang bagaimana rumus kesetimbangan kimia, bagaimana rumusnya Kc, bagaimana pergeseran kesetimbangan, bagaimana cara menghitung harga Kc. Semuanya sudah lengkap di part 1 sampai part 5. Untuk part 6 ini, teman-teman, kita akan berusaha untuk paham bagaimana cara menghitung harga Kp. Nanti ada part 7 juga yang berkaitan dengan harga Kp, tapi model soal-soal UTBK atau soal yang lumayan menantang. Ya, kayaknya sulit padahal mudah untuk dikerjakan, ya. Oke, untuk materinya atau konsepnya itu sudah lengkap di channel Kim Ude. Silakan nanti langsung ke playlist, cari folder kesetimbangan kimia, sudah lengkap videonya untuk konsep materi yang diselingi dengan trik asik supaya apa? Supaya teman-teman cepat untuk mengerjakannya. Oke, seperti biasa sebelum saya bahas, like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Oke, kita mulai soal nomor 1, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Oke, kita mulai. Gas N2O4 dinitrogen tetraoksida terdisosiasi sebanyak 20%. Sebanyak 20%. Menjadi gas NO2. Masih ingat di part 5 atau part 4 itu ya, ada namanya derajat disosiasi yang dikenal dengan namanya alfa. Alfa itu yang bereaksi dibagi mula-mula. Jika tekanan total atau P total pada kesetimbangan adalah 0,75 atm, berapakah nilai Kp-nya? Kp itu adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan pressure atau tekanan. Jadi permainannya untuk Kp itu tekanan, kalau Kc itu tentang concentration atau konsentrasi yang satuannya adalah molaritas. Kalau Kp satuannya adalah atmosfer atau atm. Oke, supaya lebih jelas, yuk kita bahas untuk soal nomor 1. Kita bahas di sebelah kanan sini ya. Di sebelah sini kita tulis solusinya. Untuk soal nomor 1 ya, soal nomor 1. Langkah pertama seperti biasa, kalau reaksi kesetimbangan, langkah pertama teman-teman harus bisa menulis reaksi yang terjadi. Itu kalau nggak bisa itu maka akan lumayan agak sulit ya. Berarti N2O4 kita tulis N2O4 terdisosiasi ya, terurai, membentuk kesetimbangan, berarti satunya ke kanan panahnya, satunya ke kiri, seperti itu. Nah, menjadi apa? NO2. NO2. Oke. Gas ya, satuannya gas, wujudnya gas. Ini juga gas, nitrogen dioksida. Langkah berikutnya, teman-teman harus menyetarakan. Ini N-nya 2, ini N-nya 1, maka ini saya kalikan 2. O-nya 4, O-nya 4 sudah aman ya. Berikutnya kita pakai seperti biasa yaitu mula-mula reaksi sisa atau MRS atau MBS, mula-mula bereaksi sisa atau setimbang. Kemudian yang diketahui di sini ada tekanan totalnya, P totalnya. Saya tulis ini tekanan totalnya. Berapa di situ? 0,75 atm atau bisa saya tulis 3/4 aja supaya gampang nanti ngitungnya. 3/4 atmosfer. Oke. Ada alfa di situ, alfanya berapa persen? Alfanya adalah 20%. Oke, masih ingat teman-teman? Alfa 20% ini berarti alfa itu adalah yang bereaksi dibagi mula-mula. 20% berarti 20/100. Atau saya tulis berarti 1/5. Nah, 1/5. Masih ingat alfa itu hubungannya apa? Alfa itu adalah yang bereaksi dibagi mula-mula. Dari sini maka bisa kita simpulkan teman-teman semua. Dari persamaan ini bisa kita simpulkan. Oke,
Berarti yang bereaksi 1 mula-mulanya 5. Seperti itu. Ya, alfa itu yang bereaksi bagi mula-mula ternyata hasilnya 1/5. Berarti yang bereaksi 1 mula-mula 5. Kita tulis saja. Berarti bereaksi 1 mula-mulanya 5. Seperti itu. Oke. Ingat perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol untuk yang bereaksi. Kalau ini 1 untuk 1, untuk 2 berarti berapa mol? 2 mol. Oke. Yang ini berkurang, yang ini bertambah ya. Karena ini nggak ada mula-mulanya, maka ini langsung turun 2. Nah, 5 kurangi 1 berarti ini 4. Oke. Setelah itu baru kita cari yaitu mol total. Mol tot gitu ya. Mol total. Yang ini tekanan total. Mol totalnya berapa? Mol totalnya atau N-totnya ya, mol total. Ini mol ya. 4 tambah 2 berarti 6. Berarti kita harus mencari tekanan parsial karena di sini ada tekanan total 3/4. Maka langkah berikutnya kita cari tekanan parsialnya N24 berapa, NO2 berapa, kemudian kita masukkan rumus Kp-nya. Berarti kita cari yuk, tekanan N24 rumusnya adalah molnya dia, molnya berarti molnya si N24 dibagi mol total dikali tekanan total. Nah, logikanya gitu rumusnya. Berarti kita masukkan angkanya kan 4. Dibagi mol totalnya kan 6. Dikali tekanan totalnya berapa? 3/4. Nah, seperti itu. Berarti hasilnya berapa? Kita coret. Berarti 3/6 atau 1/2 atau setengah ATM. Sudah ketemu. Sekarang kita cari tekanannya siapa? Tekanan dari NO2. Caranya juga sama. Berarti molnya dia berapa? 2. Langsung ya, 2 per mol totalnya 6 dikali tekanan totalnya berapa? 3/4. Nah, 2 kali 3 6 kita coret sama ini berarti sisanya hasilnya adalah 1/4 ATM. Kalau sudah ketemu ini maka kita cari rumusnya. Rumusnya siapa? Rumusnya si Kp. Masih ingat? Mencari Kp adalah konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan konsentrasi. Kp itu berarti tekanannya produk dibagi tekanannya reaktan pangkat koefisien. Oke, berarti kita tulis tekanan dari NO2 pangkat 2 pangkat koefisien dibagi tekanan dari siapa? Tekanan dari N24 pangkat 1. Karena pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Nah, kita masukkan sekarang NO2-nya tadi ketemu berapa? 1/4. Berarti ini 1/4 pangkat 2 per N24-nya ketemu setengah. Oke. Seperti itu. 1/4 pangkat 2 berarti berapa? 1/16. Ini kalau saya balik dikalikan maka ini kalau dibagi kan dibalik ya. Berarti setengah jadi berapa? 2/1. Seperti itu. Berarti hasilnya adalah berapa? 1/8. 1/8 itu kalau dibuat desimal berapa? 0,125 ya. Berarti hasilnya ini adalah 0,125. Maka jawaban yang betul adalah yang mana? Di sini yang D. Seperti itu teman-teman semua. Oke, jadi sangat mudah sekali. Intinya teman-teman harus paham tentang apa? Kalau ada tekanan total, maka cari mol totalnya. Mol totalnya itu pasti yang dipakai pada keadaan kesetimbangan. Hati-hati di situ. Oke, soal nomor 1 sudah selesai. Kita coba soal nomor 2. Soal nomor 2. Oke, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan? Yuk kita coba. Pada ruang tertutup terdapat 1 mol gas NH3O, berarti diketahui mula-mula 1 mol gas NH3. Yang terdisosiasi 50%. 50% dari 1 mol, jelas 0,5. Berarti ini alfanya 50% atau 0,5. Menurut persamaan reaksi 2NH3 menjadi N2 plus 3H2.
Jika tekanan di dalam ruang tersebut, berarti ini adalah tekanan totalnya 3 atm. Maka harga Kp-nya adalah berapa? Nah, modelnya sama ya. Langkah pertama, teman-teman tulis reaksinya dulu. Berarti 2NH3, amonia ini ya, gas ya, terurai menjadi N2 ditambah 3H2. Oke, langkah berikutnya mula-mula reaksi sisa, jangan sampai lupa. Oke, alfanya tadi mula-mula 1 mol. Alfanya ternyata adalah 50%, 0,5. Pada alfa itu yang bereaksi dibagi mula-mula. Berarti yang bereaksi sama dengan alfa kali mula-mula. Alfanya 0,5, mula-mulanya 1. Berarti hasilnya 0,5. Berarti 0,5 ini nanti langsung masuk aja ke sini. Berarti ini 0,5. Seperti itu teman-teman. Kali 0,5, ingat perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol pada saat yang bereaksi. Kalau 0,5 ketemu 2, kalau 1 berarti separuhnya, berarti 0,25. Kalau 3, 0,5 itu 2. Kalau 3, ya tinggal 3 per 2 dikali 0,5. Berarti ketemu berapa? Ketemu 0,75. Oke. Kita turunin, berarti ini 1 kurangi 0,5 ketemu 0,5, 0,25 turun karena nggak ada mula-mulanya. Seandainya ada mula-mulanya maka ini dijumlah. Karena produk itu dijumlah kalau reaktan berkurang gitu ya. Oke, berarti ini langsung 0,25, yang ini langsung 0,75. Lagi-lagi kalau ada tekanan total maka kita cari mol totalnya. Berarti ini mol totalnya berapa? Mol totalnya kita jumlah aja. Berarti 0,25 tambah 0,75 kan ketemu 1. Berarti nanti hasilnya adalah 1 ditambah 0,5 berarti 1,5 mol totalnya. Barulah kita mencari parsialnya masing-masing. Berarti kita cari tekanan dari NH3. Caranya sama ya. Berarti molnya dia sendiri dibagi molnya total dikali tekanan total ya. Tekanan totalnya itu adalah 3 atm. Oke, yuk. Tinggal kita masukkan di sini berarti molnya adalah 0,5 dibagi mol totalnya 1,5 dikali 3 atm. Berarti tekanan parsial NH3 ketemu berapa? Ketemu 1 atm. Lanjut. Kita cari tekanan N2 sekarang. N2-nya berarti 0,25 dibagi 1,5 dikali 3 juga kan. Maka hasilnya berapa? 0,5 atm. Oke. Terakhir kita cari tekanannya siapa? H2. Berarti kita cari tekanan parsial masing-masing. Berapa? 0,75 dibagi 1,5 kali 3. Oke, hasilnya adalah 1,5 atm. Kalau ini dijumlah totalnya pasti ketemu 3. Kalau nggak percaya kita cek. 1,5 ditambah 0,5 ketemu 2. 2 tambah 1 berarti 3. Maka totalnya harus sesuai dengan yang diketahui yaitu 3 atm. Setelah ketemu ini langkah berikutnya apa teman-teman? Nah, kita cari yang namanya apa? Yang namanya Kp. Nah, mencari Kp rumusnya sama. Tekanan parsial produk dibagi reaktan. Berarti tekanan dari N2 pangkat 1 kali tekanan dari H2 pangkat 3 dibagi tekanan siapa? Tekanan NH3 pangkat 2. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. N2-nya 0,5 saya tulis setengah aja gitu ya. Karena arahnya ini di pilihannya adalah opsinya adalah pecahan. Berarti saya pakai setengah. H2-nya berapa? 1,5 saya tulis 3 per 2 kuadrat gitu aja. Pangkat 3 sorry. Pangkat 3 dibagi tekanan NH3 adalah 1 pangkat 2. Oke.
Berarti ini kalau kita tulis berarti 3 pangkat 3 berapa? 27 ya. Kemudian 2 pangkat 3 8, 8 kali 2 16. Berarti hasilnya adalah 27/16. Bisa ya menghitung ya matematik ya. Berarti 3 pangkat 3 27 kali 1 tetap 27, 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali 2 16. Maka hasilnya adalah 27/16. Inilah hasilnya. Maka jawaban yang betul adalah yang E. Nah, seperti itu teman-teman semua. Ternyata nggak sulit ya. KP juga gitu. Intinya KP nanti kalau ada tekanan total maka teman-teman harus mencari di reaksi itu mol totalnya berapa, baru cari tekanan parsial masing-masing pakai rumus apa? Molnya dia dibagi mol total kalikan tekanan total. Setelah ketemu baru masukkan rumus KP, tekanan produk dibagi tekanan reaktan pangkat koefisien. Oke, kalau lebih jelas lagi silakan pelajari konsepnya atau materinya di channel Kim UD ya. Nanti cari di playlist, cari folder kesetimbangan kimia, sudah lengkap semua. Oke, semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan juga. Salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.